Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Anda kembali menyaksikan Publika bersama saya Erwin Syah. Dan kali ini kami akan membahas terkait dengan bagaimana perkembangan sektor olahraga di Kalimantan Timur, di mana kita ketahui sejak 12 Juli 2026 olahraga Kalimantan Timur memasuki babak baru seiring dengan pelantikan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Tentunya di tengah berbagai tantangan dan upaya yang saat ini dihadapi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersinergi dengan pihak-pihak terkait termasuk juga KONI Kalimantan Timur, di kepengurusan yang baru ini diharapkan prestasi olahraga Kalimantan Timur dapat kembali berbicara secara maksimal begitu di kancah nasional bahkan internasional. Kami akan bahas lebih dalam seperti apa upaya tersebut dalam rangka menata masa depan sektor olahraga di Kalimantan Timur dengan narasumber yang sudah kami undang untuk hadir di studio TVRI Kalimantan Timur. Pemirsa, saya perkenalkan yang pertama adalah Bapak Rasman Rading, PLT, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Rasman. Selamat sore Pak. Sehat Pak ya? Sehat. Ya, salam olahraga Pak. Salam olahraga Jaya. Jaya. Baik, selanjutnya juga hadir bersama kami Bapak Muhammad Samsul Huda, pengamat olahraga Universitas Mula Warman. Selamat sore Pak Samsul. Sore. Salam olahraga Pak. Salam olahraga Jaya. Luar biasa. Baik, dan kami juga saat ini menantikan kehadiran Bapak Nidya Listiono, Ketua Harian KONI Kalimantan Timur untuk melengkapi kebersamaan kita dalam Publika sore hari ini. Seperti biasa pemirsa, satu tayangan pengantar sudah kami siapkan, mari kita saksikan. Prestasi olahraga Kalimantan Timur memasuki babak baru seiring pelantikan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kaltim periode 2026-2030. Di tengah target mengembalikan posisi Kaltim sebagai salah satu kekuatan olahraga nasional, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan capaian prestasi, tetapi juga bagaimana membangun sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan dan terukur. Target tersebut menjadi semakin relevan mengingat sejumlah agenda olahraga daerah sudah menanti. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 8 Kalimantan Timur di Kabupaten Pasir menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembinaan atlet menuju babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON. Namun, hingga kini masih terdapat sejumlah aspek penyelenggaraan yang memerlukan kepastian, mulai dari jadwal pelaksanaan, kesiapan venue, hingga teknis pertandingan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan jangka panjang dan kesiapan menghadapi agenda olahraga yang ada di depan mata. Sejumlah langkah mulai disiapkan sebagai respons terhadap kondisi tersebut, mulai dari penyusunan roadmap pembinaan atlet berbasis evaluasi cabang olahraga hingga mendorong pembinaan atlet usia dini. Di sisi lain, pemerintah provinsi bersama para pemangku kepentingan juga terus membahas dukungan kebijakan dan penganggaran agar program pembinaan dapat berjalan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah tanpa mengabaikan kebutuhan peningkatan prestasi olahraga. Keberhasilan pembinaan olahraga daerah tidak hanya bergantung pada satu program atau satu lembaga, melainkan juga memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, stakeholder terkait, serta dukungan masyarakat. Lantas, strategi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah berikutnya untuk memastikan langkah menuju target besar prestasi olahraga di Kalimantan Timur dapat berjalan selaras dengan penyelesaian berbagai tantangan yang masih dihadapi pada agenda olahraga di tingkat daerah? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam Dialog Publika. Menata masa depan sektor olahraga di Kalimantan Timur. Tayangan pengantar tadi juga sudah mengawali perjumpaan kita di Publika, pemirsa. Kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di nomor telepon interaktif 0811 4900 0046 jika Anda memiliki pertanyaan ataupun juga pendapat seputar tema yang kami perbincangkan sore hari ini di Publika. Langsung saja kami mulai Publika. Saya ingin bertanya ke Pak Rasman, PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin secara umum begitu Pak ya, melihat sejumlah tantangan yang dihadapi saat ini, khususnya di tahun 2026 ini. Belum lagi tadi memang persiapan Porprov
ke-8 di Kabupaten Pasir di akhir tahun nanti. Ini mungkin secara umum seperti apa kemudian Dispora melihat perkembangan dunia olahraga di Kaltim saat ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Erwin, para pemirsa yang saya muliakan. Bahwa pertama tentu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Pak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Rudi Masud, menyampaikan kepada kami bahwa apa yang ingin dicapai itu memang menjadi sebuah kemutlakan agar olahraga Kalimantan Timur menjadi hal yang mesti harus kita perhatikan. Tapi di sisi lain dengan anggaran yang sangat terbatas ini, maka tentu kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga tentu memiliki sesuatu hal yang mesti harus kita lakukan, pendalaman mana-mana cabang olahraga yang memang itu menjadi sesuatu atau andalan atau unggulan Provinsi Kalimantan Timur. Kalau dulu Provinsi Kalimantan Timur memiliki pembinaan secara utuh, maka tahun ini periodisasi ini memang kita harus sudah pilah-pilah mana cabang-cabang olahraga yang mesti harus kita menjadi skala prioritaskan. Makanya ada klaster yang sering saya sampaikan bahwa klaster ini itu menjadi acuan KONI Kalimantan Timur. Klaster mana? Andalan, unggulan, harapan, dan pembinaan. Karena kalau kita semuanya 68 cabang olahraga sama semuanya cara kita memberikan alokasi pembinaan, maka gunung es pun habis. Maka oleh karena itu dengan kepengurusan Bapak Haji Andre Sahrum sebagai Ketua Umum, orang yang luar biasa perhatiannya kepada olahraga dan memiliki rekam jejak tidak punya tidak punya masa lalu yang berat buat untuk menggerakkan olahraga itu sendiri. Nah, dengan Ketua Umum ini kita berharap dengan wajah baru dan kepengurusan baru, kita berharap agar olahraga ini betul-betul menjadi perhatian yang serius, wabil khusus cabang-cabang olahraga andalan dan unggulan. Ya, artinya memang akhirnya ada skala prioritas begitu Pak ya? Skala prioritas. Dari perkembangan olahraga di Kalimantan Timur menyesuaikan dengan efisiensi anggaran yang terjadi saat ini. Apa saja mungkin Pak, cabur mana saja begitu yang menjadi andalan, unggulan, harapan dan tadi pembinaan begitu Pak? Saya memberikan definisi terkait dengan andalan, unggulan, harapan dan pembinaan. Kalau untuk andalan itu definisi sebenarnya kalau di Kemenpora itu hanya unggulan saja. Cuma karena di daerah kita definisikan secara terpisah. Kalau andalan itu cabang olahraga yang memberikan sumbangsi medali emas khususnya di 2 event besar PON berturut-turut. Tapi kalau unggulan itu hanya cabang olahraga yang 2 periodisasi PON itu pernah mendapatkan dan periode berikutnya tidak mendapatkan atau sebaliknya begitu. Nah, kalau pembinaan cabang olahraga yang mendapatkan medali tapi bukan medali emas, cuma tidak konsisten. Jadi medali perak, medali perunggu bahkan tidak pernah. Nah, untuk pembinaan cabang olahraga yang memang sudah menjadi anggota KONI tapi selama periodisasi PON itu tidak memberikan sumbangsi medali. Nah, klaster inilah yang harus kita pisahkan sehingga pembiayaannya tidak membebani daerah, ya kan? Kalau kita semuanya samakan, ya boncos anggaran kan. Itulah jadi, apalagi di tengah-tengah efisiensi ini Pak Gubernur mewanti-wanti harus juara. Kemarin sudah disebutkan pada saat pelantikan dan ada kalimat pamungkasnya, walaupun tidak juara umum, minimal juara 1 sepak bola. Nah, ini pekerjaan berat ini. Dan mesti harus kita respon baik. Insya Allah kalau kita ada kemauan, insya Allah barang ini insya Allah bisa kita raih lah. Baik.
tentunya tanpa mengesampingkan cabur-cabur yang lain begitu Pak ya. Mengesampingkan cabang-cabang. Ini juga disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. Kami juga sekali lagi masih menantikan kehadiran dari KONI Kalimantan Timur pemirsa agar perbincangan kita juga semakin lengkap begitu Pak ya terkait dengan upaya dari KONI Kaltim di kepengurusan yang baru ini seperti apa untuk memajukan sektor olahraga di daerah ini walaupun dalam kondisi yang sulit saat ini terkait dengan efisiensi anggaran. Saya ke Pak Samsul. Pak Samsul mungkin juga bisa memberi tanggapan secara umum dulu Pak. Ini seperti apa Bapak melihat kondisi yang ya namanya roda mungkin begitu Pak ya. Kali ini kita menghadapi tantangan di sisi anggaran walaupun mungkin tahun-tahun sebelumnya prestasi olahraga Kalimantan Timur ini cukup baik dengan juga anggaran yang cukup kuat dukungannya seperti itu. Bagaimana Bapak melihat kondisi saat ini bagi perkembangan prestasi olahraga di Kaltim? Oke, jadi saya bisa sedikit menanggapi karena ini jadi pemicu sebenarnya warga Kaltim ya khususnya yang mana ingin selalu gimana sih dampak-dampak yang terjadi selama ini ya. Selain pembinaan yang terus meregenerasi ya, pembinaan sekaligus kompetisi-kompetisi yang ada emang harus selalu digerakkan. Kemudian ada motonya dulu nih, saya kebetulan pas ingat ya Ketua DPRD di kita dulu ya Pak Herlan Agus Salim. Ya. Itu motonya biar tekor asal kesohor. Itu yang saya ingat betul. Saya menjiwai itu untuk memotivasi diri, memotivasi teman-teman di cabur ya. Kemudian apalagi ini event yang mana emang itu fixnya nanti putra daerah. Yang mana untuk mengikuti kompetisi nasional. Yang mana nanti itu gimana program pelatih, gimana program-program pemerintah dalam memberdayakan dan mengembangkan potensi yang ada ya kan. Kemudian harapan kita ya semoga dengan efisiensi ini tetap berjalan karena kita sudah memberlakukan BK. Insya Allah dengan BK ini babak kualifikasi. Ya, babak kualifikasi Porprov itu kan sudah berjalan dan itu sudah menjadikan motivasi putra daerah ini ya kan menjadi kompetisi atau mewakili tim. Nah, itu harapan kita. Semoga ke depan next dengan efisiensi dimunculkanlah ada bapak angkat. Nah itu yang harapan kita. Kenapa banyak perusahaan kita di sini? Kenapa nggak harus menekankan ke pemerintah aja? Ya kan itu menjadi sumbangsi. Gimana sih kamu hidup di Kaltim? Apa sumbangsinya? Coba kembangkan. Jadi bapak angkat berapa cabur? Bapak angkat berapa cabur? Artinya kemarin aja sudah ada Bayan Cup, Polri Cup. Artinya itu dari Polri aja bisa berapa nih? Jadi berapa caburnya, Bayan Cup ini berapa cabur nih. Artinya unsur-unsur dari yang menggali potensi yang ada di Kaltim ini menjadikan ya itu loh, ayo tanggung jawabmu untuk mengembangkan perkembangan olahraga yang ada di Kaltim. Itu harapan kita karena saya merasa dulu pernah jadi atlet ya inginnya yang seperti itu. Jadi nggak hanya mengharapkan pemerintah, tapi gimana BUMD yang ada di Kaltim. Itu Pak saya. Ya baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait Bapak angkat tadi Pak. Mungkin dari sisi atlet begitu. Bapak juga pernah tentunya pernah menjadi atlet. Bagaimana kemudian melihat kondisi saat ini dan memberikan juga pemahaman, pengertian kepada mereka dengan situasi sulit saat ini. Iya. Karena dengan efisiensi ini ya tetap ada minimal pemerhatian dari segi gizi ya kan. Kemudian dari kebutuhan atlet latihan ya kan. Yang mana ya emang saya bilang bisa membangun. Tapi untuk merawat, untuk selalu mengkondisikan keadaan fasilitas itu emang perlu anggaran. Ya kan? Tapi gimana untuk meregenerasi ini? Jangan sampai memutuskan tali prestasi atau generasi atlet yang akan datang. Kalau bisa tetap adakan aja. Cuma ya itu tadi perlu adanya perhatian-perhatian dari BUMD yang ada di itu aja. Walaupun kondisinya penuh keterbatasan, tapi tidak membuat demotivasi begitu Pak ya kepada para atlet ini. Baik, kami akan jeda sejenak pemirsa. Setelah selingan berikut akan kami lanjutkan Publika. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika. Kami lanjutkan berbincang mengenai strategi menata masa depan sektor olahraga di Kalimantan Timur. Dan sudah hadir bersama kami Bang Nidya Listiono, Bang Tio, Ketua Harian KONI Kalimantan Timur. Selamat datang Bang Tio. Selamat datang Ya. Bang Erwin. Salam olahraga Bang. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Oke, baik. Pertama tentu kami ucapkan terima kasih sudah hadir dan juga selamat begitu atas dilantiknya kepengurusan KONI Kalimantan Timur untuk periode 2026-2030 dengan Ketua Umum Bapak Haji Andre begitu. Sayang sekali beliau juga belum bisa hadir pada hari ini. Namun kita juga ingin tahu Bang Tio, bagaimana kemudian KONI Kalimantan Timur ini dengan semangat baru, kepengurusan yang baru, melihat masa depan dari sektor olahraga di Kalimantan Timur ini seperti apa? Apa yang sudah disiapkan KONI Kaltim saat ini? Baik, terima kasih Bang Erwin. Mohon maaf sebelumnya pemirsa terlambat tadi. Bang Samsul Huda izin, Pak Kadis. Siap. Pertama pada saat setelah pelantikan ya kemarin KONI Kaltim 2026-2030, Pak Ketua Umum memerintahkan kepada kami semua untuk melakukan verifikasi tentu dengan semua program yang sudah berjalan. Karena memang prosesnya adalah proses pergantian ini kan adalah proses transisi yang 2026 ini kan tidak bisa dirubah lagi sudah karena barang ini sudah jalan. Sebentar lagi sudah akhir tahun sehingga kita fokus kepada apa yang sudah ditetapkan dengan pengurusan KONI sebelumnya. Kita akan fokus, kita akan kawal sampai dengan selesai. Yang kedua, langkah-langkah yang kami lakukan salah satunya adalah kami bertemu langsung dengan para cabur-cabur ya, 64 cabur lebih yang kita kumpulkan, kita silaturahmi, termasuk kami ditemani oleh Pak Kadispora yang hari ini sangat energik beliau ini mengawal olahraga di Kalimantan Timur, yang kemudian ini persiapan Porprov ya di 2026 ini di Pasir. Kami sedang menggodok itu, tinggal finalisasi saja di tengah efisiensi anggaran ya hari ini yang cukup ketat, sehingga tentu kami selaku insan olahraga, selaku pengurus KONI, kita tidak boleh kemudian berdiam diri. Ada alternatif-alternatif yang kita kerjakan, termasuk juga hari ini keterbukaan informasi, keterbukaan penganggaran, budgeting itu kita lakukan. Kita sedang siapkan satu aplikasi yang kemudian nanti kita bisa melihat semualah data-data di situ supaya kita bisa memonitor, mengkontrol supaya menghindari potensi-potensi fraud ke depannya. Kira-kira begitu. Yang lain-lain ya kita sedang berproses untuk mana-mana yang kita persiapkan untuk Porprov lagi. Kita berharap KONI Kaltim semua cabur bisa dipertandingkan. Berharapnya seperti itu. Tapi nanti kita tunggu keputusan dari PB Porprov ya, tentu kita menghormati semua itu, dan tentu saya yakin bahwa PB Porprov sebenarnya pengennya semua bisa dipertandingkan, tapi dengan keterbatasan ya nanti kita lihatlah seperti apa. Kira-kira gitu Bang Erwin. Baik, ada semangat baru atau mungkin program baru kira-kira begitu Bang di kepengurusan yang baru ini KONI Kaltim? Kalau bicara program baru tentu ini persiapan di 2027 ya. Kalau 2026 tentu program itu sudah tersusun. Sudah terdesain, kita bagaimana kemudian ini kita jalankan dan kita kawal. Nah, kedepannya misalnya nih ada klasterisasi terkait cabur-cabur misalnya. Ada yang bersuara Pak ini kenapa, apa dan bagaimana. Tentu kita akan menggunakan metode-metode misalnya ya kita akan minta masukan dari seluruh pengurus cabur bahwa pengurus cabur harus be there, harus hadir. Tidak bisa juga semua diserahkan ke KONI, karena KONI ini kan kalau saya menganalogikan adalah bapak dari cabur-cabur. Tentu kami pengen anak-anaknya berhasil semua. Dan di situ kan ketua-ketua caburnya juga harus berperan aktif, termasuk seluruh pengurus, pelatih, ya, atlet semua. Semua ayo kita sama-sama mikir bagaimana nih cara mengklasternya bagaimana. Tentu semua berbasis kepada prestasi ya. Tentu kita berbasis pada prestasi yang kemudian nanti kita akan susun KPI lah ya, yang kemudian memang betul-betul yang kita hindari lah yang like and dislike misalnya. Tapi lebih kepada faktor prestasi, kapan pon terakhir, 3, 4, 5 pon terakhir, dan seterusnya. Dan kemudian tentu kita bicaranya nanti ke depan adalah Olimpiade tentu ya. Supaya Indonesia, dalam hal ini Kaltim bisa berperan serta aktif dan memberikan medali bagi Kaltim dan Indonesia. Kira-kira begitu Bang Erwin. Baik, Pak Kadis, kita berbicara mengenai Porprov ke-8 di Pasir yang tinggal hitungan bulan saja ini begitu. Memang dinamikanya luar biasa begitu, belum lagi juga terkait dengan efisiensi anggaran dan kesiapan tuan rumah juga. Pemerintah Kabupaten Pasir tentu kita apresiasi, ini luar biasa.
sudah cukup maksimal begitu untuk mempersiapkan dan menggelar acara ini, event olahraga terbesar di Kalimantan Timur. Bagaimana kemudian Pemprov Kaltim melihat kesempatan ini dan juga mempersiapkan tentunya memberi dukungan kepada tuan rumah Pemkab Pasir di perhelatan Porprov ini? Ya, terima kasih Pak Erwin. Sesungguhnya Porprov ini memang sebagai batu loncatan untuk melakukan deteksi dini pembinaan olahraga di masing-masing cabang olahraga dari masing-masing kabupaten kota. Nah, Porprov juga ini bukan hanya sekedar Porprov, tapi betul-betul cabang olahraga bisa melihat secara langsung sampai sejauh mana pembinaan-pembinaan yang dilakukan di kabupaten kota. Karena hasil dari Porprov itulah yang akan dijadikan sebuah instrumen dari persiapan kita di Prapon tahun 2027. Maka saya berharap sekali agar Porprov ini bukan hanya sekedar Porprov ele-elean. Maksud saya Porprov yang memberikan medali ke beberapa kabupaten kota, itu kita hindarilah itu. Olahraga prestasi ini muaranya adalah muaranya adalah prestasi, bukan muaranya banyak-banyakan kejuaraan, tapi betul-betul melihat secara detail sedini mungkin agar seluruh cabang olahraga tidak lagi berpikiran saya nanti kasih medali di kabupaten A, B, C. Kalau itu diterjemahnya itu bukan bukan olahraga ya, itu festival ya. Tuh. Nah, kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bapak Gubernur Kalimantan Timur tentu punya perhatian khusus di tengah-tengah badai anggaran ini masih bisa menganggarkan kurang lebih ya Mas Tio 20 miliar. Tapi itu bukan kita hibahkan, tapi itu melekat di Dinas Pemuda dan Olahraga. Sehingga masuk dalam belanja langsungnya di Sepura, sehingga kita bisa mengeliminasi mana-mana pembiayaan yang memang itu menjadi sebuah kewenangan Provinsi Kalimantan Timur. Dan kita juga berharap masing-masing cabang olahraga tidak memaksakan diri mengajukan anggaran-anggaran yang tidak rasional. Begitu. Dan insya Allah kegiatan nanti ini kita masuk dalam anggaran APBDP dan kita sudah mana-mana itu yang menjadi tanggung jawab Provinsi Kalimantan Timur. Ya, koordinasi dengan daerah sendiri mungkin begitu Pak, selaku peserta ataupun juga atlet nanti yang akan juga bergabung dengan Porprov, ini seperti apa? Kita sudah beberapa kali rapat koordinasi kabupaten kota, bahkan dihadiri juga oleh masing-masing ketua umum KONI masing-masing kabupaten kota. Kita sudah putuskan sesungguhnya tanggal 2 April itu kurang lebih 64 cabang olahraga ya. Dan 825 nomor tanding. Tapi ternyata ada dinamikanya luar biasa di tengah-tengah 64 cabang olahraga sehingga membengkak menjadi 1066 nomor tanding. Nah, inilah menjadi persoalan serius. Bagaimana agar nomor-nomor tanding yang akan kita pertandingkan itu adalah nomor-nomor tanding kelanjutan pembinaan untuk mengikuti Prapon 2027. Artinya akan adakah penyesuaian, pengurangan mungkin misalnya begitu dari jumlah tanding ini? Sesungguhnya Kabupaten Pasir itu sudah luar biasa mengalokasikan. Tadinya memang 64 cabang olahraga. Tapi karena kondisinya semakin kesini kok semakin sempit anggaran. Sehingga oleh mereka dia tetapkan 50 cabang olahraga dengan 910 nomor tanding. Tapi memang ini menjadi dinamika khusus ya Mas Tio. Masih ada cabang olahraga yang seharusnya itu masuk dalam bagian dari 50 itu karena saya anggap itu cabang olahraga yang memang menjadi andalan Provinsi Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun internasional. Tapi konsekuensinya adalah nomor tandingnya yang tidak punya harapan nanti di Prapon itu seharusnya dikurangi. Ini juga menjadi pemakluman KONI selaku koordinator ya cabang olahraga, induk olahraga agar memberikan pemahaman yang serius kepada cabang olahraga ya, baik yang menjadi peserta maupun yang tidak menjadi peserta. Ya, baik. Kembali pemirsa, kami ingatkan Anda dapat bergabung di nomor telepon interaktif yang kami buka selama Publika ini berlangsung di nomor telepon 0811 4900 0046
Bagi Anda memiliki pertanyaan ataupun juga pendapat terkait dengan tema yang kami bahas sore ini, sebelum ke Pak Samsul saya ingin kembali ke Bang Tio. Ini artinya juga ada komunikasi intens begitu ya kepada KONI Kabupaten Kota termasuk juga pengurus cabang dan para atlet di lapangan melihat situasi yang memang sulit saat ini. Bagaimana langkah tersebut dilakukan? Ya, beberapa waktu lalu ini KONI Kalimantan Timur mengundang memang keseluruhan yang sudah saya sampaikan tadi bahwa seluruh cabur pengurus ya di Kalimantan Timur kita undang semua untuk kita mendengarkan menginventarisasi apa sih sebenarnya mereka punya keluhan ya. Tentu tidak semua yang kemudian bisa segera kita eksekusi untuk kita carikan way out lah ya. Tapi setidaknya teman-teman pengurus, atlet maupun pelatih, semua insan olahraga melihat bahwa KONI Kalimantan Timur hari ini memang kita concern untuk bagaimana kemudian ke depan manajemen terbuka dan kemudian berbasis kepada prestasi pastinya. Dan beberapa waktu lalu Ketua Umum beserta seluruh jajarannya kami juga berkeliling ini, Bang. Sudah berkeliling, Bang Erwin, ke beberapa venue, baik yang ada sementara ada di Samarinda, rencana kita ke Balikpapan, ke Kukar dan beberapa venue-venue yang memang secara standarisasi sudah masuk dan kemudian tinggal tadi bicaranya di tengah efisiensi ini apa yang kemudian kita kerjakan ya. Salah satunya kita lagi mempersiapkan program Bapak Angkat ya untuk cabur-cabur yang sudah kita komunikasikan dengan Pak Gubernur, Wakil Gubernur beserta juga Pak Kadispora ini sudah kita sampaikan semua bahwa kita sudah melakukan upaya-upaya lobby juga ya. Mungkin belum semua mungkin ya, tetapi di sini juga kita nggak bisa kerja sendiri. Tentu perlu ketua-ketua cabur baik itu di provinsi maupun kota kabupaten juga kami harapkan bisa mensupport ini. Kita satu visi bahwa keterbatasan anggaran bukan hal-hal yang kemudian harus membunuh prestasi kita, tetapi itu tentu menjadikan peluang tersendiri sebenarnya bagaimana kita bisa survive. Karena beberapa cabur ini mungkin saya sebutkan satu misalnya, saya lupa kemarin kalau tidak salah hoki misalnya, dengan keterbatasan anggaran, kemudian hari ini masih menggunakan rumput misalnya, kemarin KONI Kaltim melalui Ketum langsung memberikan bantuan alat potong rumput misalnya, ya mereka bilang Pak kami anggaran hari ini terbatas tapi Pak kami tetap fight gitu. Nah inilah yang kita pengen dengar dari insan-insan olahraga bahwa memang kita pejuang, kita petarung dengan berbagai macam badai ya. Memang ya kalau saya mengistilahkan ya kita harus menari bersama badai hari ini. Badainya tidak bisa dilawan tapi kita menari sama dia. Ya mudah-mudahan kita coba carikan solusi dan hari ini gerakan-gerakan kami KONI Kaltim melalui Ketum melakukan komunikasi baik itu ke pemerintah maupun swasta ya, kita terus berjalan ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa sudah mau pecah telur lah ya untuk menjadi meminta teman-teman ini swasta, perusahaan-perusahaan itu bisa menjadi bapak asuh beberapa cabur. Kira-kira begitu. Iya, ini keroyokan begitu Pak ya, artinya kerja bersama begitu seluruh lapisan masyarakat Timok, pihak swasta juga terlibat. Dan tadi yang menarik memang semangat para atlet ini juga perlu tetap dijaga, apalagi memang sebagai para pejuang juga mereka ini tentunya dengan semangat dan sportivitas yang tinggi di sela badai yang saat ini terjadi terkait dengan efisiensi, tentu semangat mereka tetap harus dijaga. Pak Samsul mungkin seperti apa untuk menjaga semangat mereka untuk tetap berlatih, untuk tetap termotivasi latihan, berprestasi walaupun di tengah keterbatasan saat ini, seperti apa Pak? Oke, ya, saya sebagai pengamat ya, jadi dan kebetulan saya memang ya mantan atlet juga ya, pernah merasakan hal yang sedemikian itu ya kan. Ya minimal ada suatu motivasi, salah satu nutrisi, peralatan tanding, fasilitas yang ada di lapangan gitu ya kan. Bahkan sesederhana alat potong rumput tadi Pak itu juga. Iya, karena saya sendiri yang merasakan. Kebetulan saya ingat betul itu mau pertandingan PON 2008 itu 7 bulan baru dibangunkan itu lapangan Sepaja. Sejarahnya itu ya. Jadi saya emang benar-benar tahu jas merahnya bahasanya gitu kan. Jadi emang benar-benar Pak Awang ya benar-benar ya sudah dibangun di situ. Ayo gimana? Ya akhirnya ya tetap ada lukanya dikit. Karena Ketua Umum KONI Pusat itu Bu Rita helikopternya turun di situ. Itulah jadi gimana kita sebagai atlet daerah yang mana belum coba itu lapangan. Artinya menjadi motivasi. Anak-anak ya coba kita nggak apa-apa. Sebagai tuan rumah mau nggak mau. Akhirnya ya alhamdulillah untuk sampai saat ini medali emas selalu dipegang.
akhirnya kemarin di Aceh Sumut itu alhamdulillah mengawinkan Mas. Ini putra putri. Cabur Iya, hoki, ya, iya. ya. Kebetulan saya emang bagian dari situ. Betul. Alhamdulillah saya orang hoki gitu. Artinya sejarahnya emang benar-benar saya Pas tahu. betul ini. Pas betul. Iya. Ya, jadi karena kenapa ya niatnya saya awal diingetin, saya juga memotivasi anak-anak saya, anak-anak didik, atlet, jangan lihat kamu punya uang yang kamu dapat, tapi gimana proses kita. Artinya memotivasi diri supaya sesuatu bagian dari beban latihan, beban dia seperti ini dinamika yang ada di cabur ya kan, biarpun kendala indoor kah, outdoor kah, siapa-siapa. Tapi insya Allah dengan kepengurusan yang solid ya kan dan fair, keterbukaan salah satunya kemarin tuh administrasi keuangan pasti tuh. Ada tuh namanya kalau uang kita prestasi nih pasti ada uang pembinaan nih ya kan dalam jangka waktu 1 tahun ke apa gitu. Gimana itu ya itulah supaya kita menjadikan motivasi untuk meregenerasi anak muda. Nggak hanya cabur hoki aja, semua. Kalau bisa, ayo, ya kan untuk memotivasi supaya cabur ini nggak hanya dibutuhkan ya ayo pengorbanan ini, memotivasi ini. Karena harapan kita sebagai pengurus juga nantinya pelatih, wasit juga, nggak ada game itu nggak ada wasit. Artinya wasit juga harus diperhatikan. Ya. Kan nggak hanya pelatih, atlet, wasit, karena nggak ada game itu nggak ada wasit itu. Ya kan. Kemudian harapan saya selalu ya meregenerasi karena ada junior, senior ya kan. Ada pelajar nanti yang seko itu kan memang sudah dikoskan di situ artinya diasramakan ya kan. Itu bagian dari induk cabur. Kalau sudah jadi pelajar kan jadi mahasiswa. Kelanjutannya seperti apa? Nah itu yang harus perhatian dari pengurus KONI yang baru. Mudah-mudahan selain sudah tadi fasilitas, mudah-mudahan ya kita ini nggak hanya pintar membangun, tapi mudah-mudahan perawatan. Dan mudah-mudahan ini jadi karpet. Harapan saya kan kita dulu gitu. Harapan saya fasilitas ini memang harus ditunjang. Nggak hanya fasilitas sport science-nya juga emang harus itu, emang kinerjanya harus seperti itu. Karena kenapa di dalam proses pembinaan itu banyak-banyak kita berkorban dari segi fasilitas dan emang mau nggak mau budget. Ujung-ujungnya ke situ. Tapi insya Allah dengan kemurusan baru, dengan yang saya bilang ini harus benar-benar pengurus yang gila. Yang gila-gila untuk pembinaan. Gimana caranya supaya ya inilah target yang kemarin sempat disampaikan 3 besar ya kayaknya. Ya artinya umum. Ya, ketua umum. Itu. Ketua umum lah, juara umum. Ya kan artinya itu harus jadi mimpi kita. Gimana pembinaan, meregenerasi, proses kompetisi yang bagus. Ya kan hanya junior aja, senior. Itu kan junior pelajar, mahasiswa seperti apa perhatiannya. Ya kan karena selama ini kalau sudah stop di pelajar nggak ada kelanjutan. Sampai kemana nanti? Ya kita sebagai dosen atau universitas yang bisa menampung mahasiswa, insya Allah pemikiran mindsetnya itu ya sudah, ayo prestasi. Ada kelas-kelas mahasiswa. Di situ kita banyak untuk proses meregenerasi proses kita pembinaan atlet sekarang. Ya, apalagi atlet memang seyogyanya bisa dimulai dari usia dini begitu Pak ya pembinaan ya, agar prestasinya juga akan maksimal pada golden age-nya. Iya, golden age. Pak Rasman mungkin juga bisa memberi tanggapan ini terkait juga dengan kita sudah punya banyak fasilitas yang skalanya juga cukup bagus, kualitasnya bagus, bahkan berskala internasional begitu untuk fasilitas olahraga. Seperti apa Pemprov Kaltim menjaga ini tentunya agar bisa juga tetap dimaksimalkan oleh para atlet-atlet kita untuk berlatih, Pak? Ya, terkait dengan fasilitas olahraga yang sudah kita miliki, walaupun kita ini adalah fasilitas daerah dan memang sudah menggunakan perda terkait dengan penggunaan fasilitas olahraga di Kalimantan Timur, tapi ketika diperkhususkan untuk pembinaan cabang olahraga, memang ada klasifikasinya, umum, khusus, olahraga. Itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang dipakai oleh umum. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada ini, bahkan ada cabang olahraga yang minta gratis. Cuma disisihkan ada perdanya ya kita maklumi lah ya. Artinya kalau 3 hari kita kasih 2 hari. Kemudian diskon. Tapi tidak semuanya karena kalau itu dilihat oleh yang lainnya kan menjadi masalah ya. Kemudian yang ketiga, karena
fasilitas ini luar biasa, memang ada fasilitas-fasilitas olahraga X 2008 itu memang sampai saat ini memang mengalami kendala yang cukup luar biasa. Di Palaran itu ada gedung olahraga bulu tangkis, senam, bahkan stadion Palaran juga mengalami kerusakan yang luar biasa. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Makanya stadion di Palaran itu kendalanya hanya di sertifikat. Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian PU itu sebenarnya ingin membangun fasilitas itu, cuma kendalanya ada pada sertifikat yang belum dimiliki oleh provinsi. Nah, ini nanti kami dorong bagaimana agar fasilitas tanah kita yang ada di Palaran itu bisa menjadi milik kita, biar itu bisa dibantu oleh Kementerian PUPR melalui Kemenpora itu sendiri, gitu. Iya, baik. Kita akan jeda sejenak dan pemirsa setelah selingan berikut akan kami lanjutkan Publika. Tetap bersama kami segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika. Kami masih membahas mengenai strategi menata masa depan olahraga di Kalimantan Timur. Di segmen terakhir ini kami kembali mengundang Anda untuk bergabung di nomor telepon 0811 4900 0046. Silakan jika Anda memiliki pertanyaan seputar tema yang kami angkat, masih kami nantikan hingga acara ini selesai. Saya ingin kembali bertanya kepada Bang Tio. Bang Tio, tadi memang luar biasa juga tantangan begitu ya di kepengurusan KONI yang baru ini. Artinya juga perlu kerjasama semua pihak begitu dengan pihak swasta. Tadi sudah disampaikan Bapak Angkat juga diharapkan bisa memberi dukungan maksimal untuk perkembangan olahraga di Kalimantan Timur. Strategi apa lagi kemudian yang saat ini tengah diupayakan KONI Kaltim untuk kemajuan olahraga di daerah ini? Ya, sekarang kalau bicara strategi, pertama tadi kami sampaikan di awal bahwa kita sedang menyusun, kita meminta inputan, kita meminta masukan kepada seluruh pengurus cabur-cabur, termasuk juga insan olahraga ya, atlet, pelatih. Ini sedang kita godok dan sedang kita proses. Di kesempatan ini sebenarnya kalau bicara tadi strategi, sebenarnya strategi itu tidak perlu muluk-muluk sebenarnya. Sederhana, tapi semua orang mau ikut turun tangan, hadir, saya pikir itu sudah sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya juga atas nama Ketum KONI Kalimantan Timur yang mengucapkan juga terima kasih kepada Ketua Umum KONI sebelumnya dan seluruh pengurusnya yang sudah menyiapkan perangkat ya, yang kemudian kita tinggal jalankan hari ini yang memang sudah berjalan, yang tidak bisa kami rubah lagi memang. Dan kedua, kami kemarin habis dari SKOI juga. Ini juga peran SKOI juga dalam menumbuhkan melahirkan bibit-bibit baru. Tadi regenerasi ya dari yang senior ke junior, termasuk juga harus kita siap dengan segala macam perubahan ya, karena beberapa cabur kan juga banyak yang perubahan-perubahan peraturan-peraturan, umur dan lain sebagainya, itu juga perlu diantisipasi. Kemudian sebenarnya paling penting itu yang paling sederhana itu, kalau saya bilang itu istilahnya adalah tongkat Nabi Musa sebenarnya. Tongkat Nabi Musa itu kita cari solusi di mana-mana pada saat dulu Nabi itu dikejar sama Firaun, kemudian kalau dia berhenti dia tetap mati. Depan juga ada laut yang kemudian menghalangi kiri kanan tebing. Setelah dia berdoa ke atas tuh ujung-ujungnya adalah pukulkan tongkatmu. Sebenarnya solusinya itu ada di sekitar kita. Kalau saya ya salah satu yang paling berperan aktif itu adalah orang tua atlet. Saya juga atas nama Ketua Umum KONI Kalimantan Timur hari ini Pak Haji Andri mengucapkan terima kasih ya kepada orang tua para atlet-atlet ya, para pelatih, para pengurus yang saya dengar ada uang pribadi mereka yang membantu mensupport, misalnya kemarin di akuatik misalnya bantu menyiapkan airnya, membersihkan apanya dan lain sebagainya. Ini saya pikir pasti banyak pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa itu yang kemudian hari ini sebenarnya ada. Cuma mungkin tidak terekspos dan mungkin bahkan tidak mau diekspos. Tapi saya atas nama KONI Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua para atlet-atlet kita yang sudah membantu cabur-cabur yang hari ini sedang bergeliat maju. Dan yang berikutnya tadi udah saya sampaikan, kita bicara misalnya hari ini ada ketua umum yang kemarin dari pusat yang datang melantik kami, bicara tentang sport science misalnya, ya kita lagi siapkan semua supaya nanti
apa namanya, semua memang terukur ya, semua ada ukurannya. Karena hari ini ketua umum kami hari ini memang meminta semua ada ukurannya, semua ada reward and punishment tadi yang disampaikan, ada penghargaan lah ya kepada atlet-atlet kita, tapi memang ada punishmentnya juga. Yang kemudian kita harus fair play. Bagaimana kemudian memang ke depan ini harusnya atlet-atlet kita ini memang fight-nya adalah fight-fight yang tadi yang disampaikan Pak Rasman tadi, Pak Kadis, supaya jangan ada yang bagaimana lah kira-kira begitu. Maksudnya memang ini fight aja. Olahraga memang betul-betul kita bicara tentang prestasi, kita bicara tentang sportivitas. Ya mudah-mudahan ke depan atlet-atlet kita di Kalimantan Timur seluruh cabornya bisa membawa nama Kaltim ya. Karena hari ini Pak Gubernur beserta seluruh jajaran Pemprov Kaltim ini memang targetnya adalah juara umum. Karena kalau juara 3 itu bukan juara katanya. Jadi juaranya harus juara umum. Nah inilah yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi trigger ya. Dan Pak Gubernur dan kemarin Pak Wakil Gubernur juga hadir. Beliau itu kalau sudah bicara begitu, saya meyakini bahwa beliau akan turun tangan juga membantu kita untuk bagaimana mencarikan alternatif solusi ya. Dari beberapa problem yang hari ini kami sedang inventarisasi sih sebenarnya apa-apa yang memang kita perlu siapkan. Ini kan baru mungkin berapa minggu ya ini kami dilantik. Kami minta waktu untuk bekerja. Bohong juga lah kalau kemudian saya bicara terlalu panjang, kami mengerti semua, itu bohong juga. Karena memang kami baru berapa minggu yang kemudian dilantik. Kami sedang menginventarisasi semua, kami sedang mencatat, kami sedang mendengar, dan kemudian kami sedang ingin melibatkan semua pihak. Jadi nanti kita tidak boleh saling menyalahkan, tapi bagaimana kemudian kalaupun ada permasalahan, ya inilah perlunya ada manajemen konflik, manajemen masalah, problem manajemen yang kemudian kita kelola untuk bagaimana KONI Kalimantan Timur, seluruh cabur, seluruh atlet, pelatih tadi mendapat kesejahteraan juga, mendapat medali juga, karena memang ya ujung-ujungnya dari muara dari ini semua adalah bagaimana kita bisa berprestasi. Kira-kira begitu. Iya. Apalagi memang KONI dengan cabur yang luar biasa banyak ini artinya memang menjalankan organisasi yang cukup kompleks juga begitu. Banyak upaya-upaya yang terus dilakukan, tadi ada manajemen konflik dan kerjasama koordinasi juga cukup penting untuk sama-sama sukses. Pak Rasman juga bisa memberi tanggapan nih, kemudian Pemprov Kaltim tadi harapannya Gubernur bisa menjadi juara umum, luar biasa ini optimisme dari beliau, mudah-mudahan juga bisa menjadi trigger seperti yang disampaikan Pak Tio bagi para atlet bisa berprestasi khususnya untuk di PON 2028 nanti. Ya sekarang ini kan apa yang disampaikan Pak Ketua Harian tadi bahwa atlet kita cukup banyak. Kemudian kedua kita punya SKOI, ada 21 cabang olahraga di sana. 21 cabang olahraga semuanya adalah cabang olahraga unggulan dan andalan dan unggulan. Memang ada satu hal memang yang menjadi problematik, tapi itu bukan menjadi alasan klasik, adalah ketika ada cabang olahraga atau atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional dari pelajar, itu sesungguhnya program yang harus kita bangun ini adalah bagaimana agar ada kelanjutan dari SKOI itu sendiri. Namanya pemusatan pelatihan prestasi mahasiswa. Harusnya itu dilanjutkan. Betul. Ya tidak harus 21 cabang olahraga, tapi kita ambil mana yang lebih domain cabang-cabang olahraga itu yang mesti harus kita kembangkan menjadi PPLM itu. Karena kalau tidak kan sayang tuh lulus dari SKOI, setelah itu ya menyebar kemana-mana, bahkan bisa diambil oleh daerah lain. Oleh karena itu program ini akan saya pertaruhkan di kemudian hari, ya kan? Agar muncul program PPLM ini. Wabil khusus adalah cabang olahraga nomor perorangan. Karena kalau meragukan tidak mungkin. Di tengah efisiensi seperti ini tidak mungkin. Nah, maka kita cari nomor-nomor tanding perorangan. Nah, wabil khusus silat, gulat, panahan, kemudian atletik, karate, angkat besi, angkat berat, anggar. Khususnya yang kira-kira itu bisa mendominasi prestasi nomor-nomor tanding yang di tingkat nasional maupun internasional. Dan saya yakini kalau itu diberlanjutkan, insya Allah nominator ini akan menjadi jawaban dari apa yang disampaikan Pak Gubernur Kalimantan. Iya, baik.
Di waktu kita yang terbatas ini mungkin saya ingin bagi untuk narasumber masing-masing menyampaikan pernyataan penutup. Mungkin Pak Samsul terlebih dahulu, terakhir apa yang kemudian Bapak tekankan untuk kemajuan olahraga di Kaltim, Pak? Silakan. Oke, untuk statement saya, jadi bangun proses dinamika, kembangkan sport science-nya, selalu adakan kompetisi di tingkat daerah. Insya Allah apapun target yang diinginkan oleh pemerintah kita atau gubernur kita dengan juara umum, insya Allah itu akan dicapai dengan regenerasi dan mensupport fasilitas maupun pengurusan di dalam cabur. Sekian dari saya. Semangat, salam olahraga. Salam olahraga jaya. Iya, Pak Tio silakan sebagai closing statement. Baik, kebetulan saya juga ketua cabur Perbasasi ya, Sobol Baseball Kaltim. Yang itu berugu, itu jumlahnya banyak sekali itu barang itu. Dan memang hari ini saya berpesan ya kepada seluruh ketua-ketua cabur baik di tingkat provinsi maupun di kota kabupaten ya memang perlu kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas. Nggak bisa setengah-setengah barang ini memang. Nah kemudian ya juga manajemen terbuka ya, bisa mendengarkan keseluruhan segala macam terhadap inputan ya, baik dari bawah, komunikasi harus dua arah. Bagaimana kemudian tim kita bisa menjadi juara ya, dan kemudian para atlet, para pelatih nggak usah khawatir bahwa apa yang sudah kita kerjakan dalam mencapai cita-cita yang setinggi langit ya, tentu itu tidak akan sia-sia. Masalah menang kalah itu ya itu adalah hasil. Tapi hasil itu kan juga proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Ya saya berharap seluruh pengurus hari ini baik itu KONI maupun cabur-cabur yang ada di Kalimantan Timur itu bisa berkomunikasi baik, berkomunikasi aktif, yang tentunya mari sama-sama kita bentuk sebuah sistem, sebuah mekanisme ya, termasuk terbukaan informasi, keterbukaan manajemen, budgeting dan lain sebagainya, yang kemudian nanti kita akan coba cari formula-formula bagaimana kemudian tingkat keadilan lah, tanda kutip lah ya, karena hari ini bicara adil itu kan relatif juga, karena ujung-ujungnya adalah prestasi. Bagaimana kemudian cabur-cabur ini dilihat dari beberapa tahun terakhir atau beberapa pon terakhir, berapa kali juara, berapa kali jadi emas, perak, perunggu dan seterusnya, ini juga menjadi indikator-indikator yang nantinya ke depan kita akan menjadikan dasar secara fair bahwa KONI Kalimantan Timur hari ini berkomitmen untuk bagaimana membantu semua cabur, dan kami berharap orang tua, para atlet-atlet termasuk juga pada para pihak-pihak swasta ya bisa mensponsori. Kami juga akan membantu dalam hal promosi marketing lah ya, untuk bagaimana kita saling take and give lah ya. Kami juga tidak mau hanya misalnya kita minta saja atau bagaimana, enggak, kita juga akan promosikan produk-produk yang memang diperbolehkan ya untuk menjadi sponsorship maupun tadi bicaranya adalah Bapak angkat. Kira-kira begitu, Bang. Baik. Sukses selalu untuk Kaltim. Baik, Pak Rasman, silakan. Pembinaan itu memang harus dimulai dari pembinaan usia dini. Ini menjadi kemutlakan bagi kabupaten kota. Jadi tidak berharap dari apa yang dilakukan oleh KONI Kalimantan Timur, apa yang dilakukan oleh Pemprov, tapi ini kemutlakan dari pembinaan usia dini sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Usia SD, SMP itu menjadi tanggung jawab kabupaten kota, SMA sampai perguruan itu adalah menjadi tanggung jawab provinsi. Tentu dengan pendekatan sport science. Kalau kita melakukan pendekatan sport science dengan teknologi yang luar biasa saat ini, sangat memudahkan untuk mendapatkan atlet-atlet yang memiliki potensi di cabang olahraganya masing-masing. Kita tidak bisa bohong dengan sport science itu. Ketahuan semua mana yang latihan, mana yang tidak latihan, kapan dia harus latihan, kapan dia harus makan, kapan dia istirahat. Itu ketahuan semua dengan pendekatan sport science. Dan terakhir, mudah-mudahan di kemudian hari kita memang harus mendirikan laboratorium olahraga. Kan dari laboratorium olahraga itulah akan kelihatan mana atlet-atlet yang memiliki potensi dari masing-masing kabupaten kota. Kita tidak mendatangkan atlet-atlet dari luar. Khusus kita datangkan atlet-atlet dari Kalimantan Timur, dari kabupaten masing-masing kabupaten kota. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Rasman Rading, Bang Nidya Listiono, Pak Muhammad Samsul Huda.
Sekali lagi ini memang kolaborasi bersama begitu seluruh pihak pentahelix begitu istilahnya ya. begitu ya Pak ya. Untuk sama-sama memajukan sektor olahraga di Kalimantan Timur, meraih prestasi yang membanggakan dan tentunya juga mengembangkan, memulai dan melakukan pembinaan kepada para atlet sejak usia dini. Karena pada dasarnya biasanya olahraga itu dimulai dengan rasa cinta dan hobi tadi begitu Pak ya. Hobi, ya. Begitu. Mudah-mudahan sekali lagi kita harapkan di tengah situasi yang saat ini terjadi, efisiensi anggaran olahraga di Kalimantan Timur tetap maju bersama dukungan dari seluruh pihak termasuk juga masyarakat Kalimantan Timur pecinta olahraga. Saya Erwinsyah, sampai di sini perjumpaan kita di Publika kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum dan salam olahraga. Ya.